Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Moon, teman-teman. The Moon di sini muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn, jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, The Moon ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Ya, melihat tentang bagaimana energi ini teman-teman, ya ini sudah cukup menggambarkan sebenarnya saat ini memang kamu sedang mengalami sebuah masa-masa yang cukup sulit. Ada masalah-masalah yang mungkin cukup rumit, sulit, ya kan, kemudian yang sangat begitu berat, mungkin seperti itu. Karena memang ketika masalah ini tidak terselesaikan, bisa jadi kamu bakal kehilangan sesuatu hal yang kamu sayangi, sesuatu hal yang selama ini sudah kamu miliki. Contoh, ketika kamu punya usaha dan bisnis, kemudian bisnis dan usaha kamu itu nggak berkembang, dan usaha bisnis kamu itu mungkin bisa kamu kembangkan, ya bisa kamu buka kemarin ya teman-teman, awalnya dari modal pinjam di bank kan? Ya. Jadi ketika bisnis kamu tidak berkembang teman-teman, ya kan? Ataupun mungkin akhir-akhir ini. Jadi ini kan membuat penghasilan kamu berkurang, sementara memang tanggung jawab kamu untuk membayar cicilan ke bank itu harus tetap sesuai gitu loh. Nggak boleh kurang, belum lagi mungkin kebutuhan kehidupan kamu. Ya, jadi mungkin itu yang menjadi salah satu ketakutan kamu nih. Contoh ketika memang kemarin rumah kamu sebagai jaminan, tentu dong ketika tidak sanggup membayar bisa jadi rumah kamu yang bakal disita oleh bank. Itu satu contoh ya. Dan untuk masalah-masalah yang lain ya tetap sama sih sebenarnya. Ya kan? Oke. Nah, terlepas dari apapun masalah yang kamu hadapi, teman-teman, kita akan lihat dalam pekan ini apakah berpotensi berpeluang akan segera selesai. Ya kan? Oke. Nah, kita akan lihat dari kartu berikutnya. Aku punya Six of Cups. 6 cangkir muncul hadir. Ada sebuah indikasi potensi bahwasanya masalah yang kamu hadapi bakal selesai satu demi satu. Kenapa? Dari kartu kedua ini teman-teman menggambarkan tentang bagaimana kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Ya, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik di sini teman-teman. 6 cangkir ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana juga pada akhirnya kamu akan bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, ya kan? Ya mungkin saja dipertemukan dengan orang baik di sini ketika usaha kamu tadi sudah mau hancur, ya kan? Kemudian ada seseorang yang ingin ngajak kerjasama lagi, teman-teman, mengembangkan bisnis kamu, usaha kamu,
ataupun mungkin memberikan kamu modal. Ya jadi nggak ada yang nggak mungkin kok. Ya kan, nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya bisa menjadi mungkin. Kemudian mungkin memberikan kamu sebuah pekerjaan ketika selama ini ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran kamu karena kamu tidak memiliki pekerjaan yang tetap, mungkin seperti itu teman-teman. Ataupun mungkin di dalam kehidupan asmara rumah tangga ketika ada konflik yang terjadi, kemudian ada seorang mediator yang bisa menengahi masalah rumah tangga kamu dan membantu kamu untuk membalikkan dia kepada kamu. Ya dan banyak lain sebagainya. Dan kemudian aku punya Three of Cups, 3 cangkir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian bersama, kesuksesan bersama, teman-teman. Jadi, mungkin inilah tanda-tanda kejayaan kehidupan kamu, teman-teman. Mungkin meski, mohon maaf, awal-awal itu cukup menyakitkan bagaimana prosesnya, tetapi memang pada endingnya, akhirnya, ada pencerahan baru, ada penaklukan di sini, teman-teman. Ya, kehidupan kamu akan lebih berjaya. Ini kalau untuk masalah kehidupan sosial ya, keuangan biasanya. Ya kan, pekerjaan biasanya, usaha tadi biasanya teman-teman, ya semuanya akan berjalan dengan lancar. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi keuangan, rezeki, ataupun finansial ekonomi dari teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki kamu dalam pekan ini, teman-teman? Oke, aku punya Knight of Pentacles, kesatria koin ya, teman-teman. Muncul hadir sebagai energi pembuka. Berbicara masalah keuangan ataupun rezeki dari kartu pertama ini, sebenarnya ya ini kartu yang cukup dan sangat positif ya teman-teman. Oke, kenapa aku katakan demikian? Karena kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana rezeki yang bakal stabil, lancar, seimbang gitu ya. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Empress. The Empress muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan, kelimpahan materi, rezeki, ya. Jadi bukan hanya stabil, ya mudah-mudahan rezeki kamu dalam pekan ini ataupun di bulan Juli tahun 2025 ini bisa lebih meningkat lagi teman-teman, meroket lagi. Tanda-tanda lagi, ya tanda-tanda kehidupan kamu akan berjaya dalam bulan Juli ini cukup terlihat. Tanda-tanda kebangkitan kamu juga cukup terlihat ketika apa? Ada Ten of Swords. Ketika memang selama ini mungkin kehidupan kamu selalu dipenuhi dengan berbagai masalah dan bahkan banyak kok teman-teman Capricorn yang mungkin kehidupan kamu tuh benar-benar dalam fase yang terpuruk, kritis banget kondisi ekonominya, keuangannya. Ya jadi tetap semangat untuk teman-teman Capricorn, semoga dalam pekan ini apa yang mungkin menjadi harapan kamu, kestabilan, keseimbangan, dan kelimpahan materi rezeki itu bisa kamu peroleh ya. Amin. Tetap semangat teman-teman. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini. Oke, sudah berumah tangga terlebih dahulu. Bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Capricorn dalam pekan ini? Aku punya gambaran muncul hadir sebagai energi pembuka. Jelas ya. Dari kata pertama ini cukup dan sangat menggambarkan secara visualisasi ada sebuah kestabilan, keseimbangan, kebaikan, kelancaran, oke, keharmonisan juga. Kenapa ini tadi? Ini rezeki, insya Allah akan mengalir terus tanpa batas teman-teman ya, seperti air yang mengalir lah seperti itu. Dan kemudian ada ikut campur tangan Tuhan di sini teman-teman. Kemudian aku punya Fake of Swords. Ada sebuah kehidupan baru, tantangan baru. Mungkin di sini banyak teman-teman Capricorn yang baru berumah tangga ya kan, baru membina kehidupan rumah tangga. Mungkin ya bersifat baru lainnya apa? Mungkin bisa jadi membangun bisnis baru, kemudian memulai kehidupan yang baru walaupun sudah lama nih teman-teman, bisa jadi dari awal yang mungkin begitu menyakitkan, dari awal yang mungkin begitu banyak tantangan masalahnya, ya kan, akan segera selesai tuntas kok. Nah, di sini aku punya Six of Swords.
Enam pedang muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih kamu berhasil melewati gelombang masalah yang begitu besar banyak ya. Memang tidak dapat aku pungkiri masalah yang terjadi di dalam rumah tangga kamu itu banyak teman-teman. Ya semoga ini menjadi awal yang baik lah ke depan. Ya semoga gelombang masalah yang terjadi ini teman-teman segera bisa kamu lewati dan kamu bisa sampai ke dermaga kesuksesan kamu. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran. Bagaimana kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran? Oke, kita akan lihat. Pada kartu yang pertama aku punya Knight of Swords, Kesatria Pedang. Dari kartu pertama ini teman-teman melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran kamu, ya kan? Sepertinya lagi berjuang ya. Nah, berjuang di dalam hal apa nih teman-teman? Ya, apakah berjuang ini ada kaitannya dengan masalah ekonomi rezeki ya kan? Kalau untuk menikah berumah tangga jelas kan membutuhkan biaya teman-teman. Kita akan lihat apakah perjuangan ini untuk lebih berkomitmen ya ataupun mengalahkan ego masing-masing. Dan kemudian aku punya Eight of Pentacles 8 koin teman-teman. Oke, 8 koin ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kesabaran, menanti, menunggu ya, sabar teman-teman. Ketika kamu berharap agar hubungan kamu bisa berkomitmen, agar mungkin bisa ke jenjang yang lebih serius ya. Aku lihat sih potensi indikasinya ada. Kenapa aku punya Justice? Justice ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keseimbangan, kestabilan, kemenangan, dan keadilan teman-teman. Ya, jadi pada akhirnya kamu bakal menang gitu loh. Perjuangan kamu di sini mungkin ingin mencari rezeki ataupun mungkin pasangan kamu lagi mencari rezeki ya kan agar segera bisa melamar dan menikahi kamu ataupun mungkin kebalikannya kamu sedang mencari rezeki untuk bisa melamar dan menikahi pasangan kamu. Ya, di sini rezekinya nanti bakal ada, bakal tercukupi ketika memang niatnya bagus, tujuannya baik teman-teman. Mudah-mudahan Allah Tuhan semesta alam akan mengabulkan doa-doa kamu dan harapan terbaik kamu teman-teman. Amin ya, pasti akan selalu ada jalannya deh. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini. Jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya 8 pedang. Aku punya kartu tongkat dan aku punya judgment. Oke. Untuk teman-teman Capricorn yang jomblo dan single, ya. Jadi dari ketiga kartu ini teman-teman, apa ya? Ini sih menggambarkan tentang bagaimana semacam keputusasaan kamu teman-teman. Melihat mungkin selama ini kamu selalu gagal, selalu kecewa, dikhianati, dimanfaatin. Jadi seakan-akan kamu tuh ya ibaratkan kayak malas ya mungkin seperti itu. Ya, seperti nggak percaya lagi dengan sebuah hubungan asmara mungkin seperti itu. Ataupun mungkin keterpurukan kamu, ya kan? Ketika apa ya, kamu masih sayang-sayangnya kemudian ditinggalkan, dikhianati, ya kan? Tentu ini menjadi sebuah eh, apa ya, beban mental untuk kamu banget teman-teman ya. Nah, oke, kita lihat teman-teman dari kartu ini dan kartu ini teman-teman, kamu nggak usah khawatir lah untuk masalah jodoh dan asmara. Kenapa? Karena di sini aku melihat bakal ada kabar baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu terlepas dari apapun masalah yang terjadi. Bagi kamu sulit menemukan jodoh dan pasangan hidupmu ataupun mungkin juga kamu yang tersakiti ya. Jadi jangan pernah lelah untuk meminta kepada Tuhan masing-masing. Oke, jangan pernah lelah, teman-teman. Dan kemudian dari kartu ini menggambarkan bahwasanya kamu akan segera dipertemukan dengan sosok orang yang sangat berkomitmen. Sosok orang yang mungkin bakal bisa membawa sebuah perubahan dan dampak positif terhadap kehidupan kamu. Itu sih, ya. Oke, next. Poin terakhir.
Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya the star. Wow, ada 3 of Pentacles dan aku punya 4 of Cups. Oke, terlihat kamu bakal dilema. Ya, memang saat ini pun mungkin kamu lagi dilema, lagi galau. Ya, bagaimana tidak galau, teman-teman? Aku melihat memang kamu saat ini lagi dekat dengan lebih dari satu energi, ya kan? Dan bahkan ketika kamu lagi dekat dengan satu energi ataupun beberapa energi, datang kembali energi lama nih. Ya, salah satunya mungkin ada energi lama. Seseorang yang mungkin pernah hadir di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Dan dia berusaha, berupaya mungkin untuk kembali menjalin sebuah komitmen dengan kamu. Ya, bagaimana tidak akan membuat kamu ini bingung memutuskan ya. Jadi sebenarnya simpel sih, tergantung dari kondisi kamu juga, teman-teman. Belum tentu energi baru itu juga baik dan belum tentu energi yang kembali itu energi lama yang kembali itu juga baik, ya kan? Jadi saat ini penting bagi kamu untuk lebih, ya kan, mengikuti kata hati kamu, intuisi kamu, teman-teman. Ya. Jadi ketika kamu mengikuti kata hati kamu, teman-teman, dan kata hati kamu sudah memutuskan mana yang terbaik untuk kamu. Ya, mudah-mudahan kamu akan bahagia. Itu sih. Ya kan. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Oke, aku punya tanggal 9, tanggal 19, 27, tanggal 15, 13, 30, 14, 24, tanggal 3, 17, 20, dan 29. Oke, demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.